Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar kita, yaitu rancangan basis data dengan judul Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Universitas Dian Nusantara. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 saya. Nama saya Ian Valentino dengan NIM 41125104. Perkenalkan, nama saya Syafira Cahyandingrum dengan NIM 411251013. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Munawar dengan NIM 411251046. Perkenalkan, nama saya Herlan Saputra dan NIM 411241039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Adil Ramadan dengan NIM 411251023. Sudah memperkenalkan anggota dari kelompok 4 kita. Sekarang kita akan masuk ke isi dari tugas besar. Dan yang akan mempresentasikan ini adalah anggota saya, Cynthia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ada bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Jadi gini, zaman sekarang tuh serba digital. Data itu ibarat nyawanya sebuah organisasi. Tapi sayangnya di perpustakaan Universitas Dian Nusantara pengelolaan datanya masih setengah manual. Maksudnya, ada yang pakai buku catatan, ada yang pakai Excel sederhana. Akibatnya, nyari buku ada atau enggak lambat banget. Itu lambat banget. Riwayat pinjaman suka hilang, stok buku di sistem sama di rak fisik beda, bikin laporan jadi pusing 7 keliling. Makanya kita coba merancang basis data yang lebih rapi, terstruktur, dan bisa diimplementasi pakai MySQL. Intinya, dari yang manual dan berantakan jadi otomatis dan gampang diakses. Yang kedua ada rumusan masalah. Dari latar belakang tadi muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Data apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh perpustakaan? Entitas kayak anggota, buku, peminjaman, itu gimana hubungannya satu sama lain? Terus gimana cara bikin ERD yang benar dan sesuai kebutuhan? Itu pertanyaan yang bakal kita jawab di tugas ini. Selanjutnya ada 1.3 batasan masalah. Biar gak melebar kemana-mana, kita kasih batasan. Ada fokusnya cuma di perancangan basis data, bukan bikin di aplikasi utuh. Prosesnya sampai skema database dan query dasar. DBMS yang dipakai MySQL, datanya sesuai studi kasus yang dikasih dosen. Jadi, jangan expect kita bikin website atau mobil aplikasi ya. Ini murni desain database. Selanjutnya ada 1.4 tujuan. Ada 3 tujuan utama kita. Mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan, menentukan entitas, atribut, dan relasi dengan benar. Ngerancang ERD sebagai cetak biru database. Selanjutnya itu 1.5 ada manfaatnya. Manfaatnya nggak cuma buat kita sebagai mahasiswa, tapi juga buat perpustakaan. Yang pertama itu buat kita atau sebagai mahasiswa belajar bikin ERD-nya, normalisasi, sampai implementasi MySQL-nya. Yang kedua itu bagi perpustakaannya, yang pertama itu pelayanan lebih cepat. Yang kedua itu data anggota dan buku rapi. Yang ketiga itu cegah human error. Itu semacam salah penginputan datanya, anggotanya. Terus selanjutnya itu ada cari buku atau real time. Yang keempat itu ada denda otomatis, laporan jadi gampang ya. Selanjutnya itu di bab 2 ini adalah dasar teorinya yang 2.1 basis data DBMS. Data adalah kumpulan data yang tersusun sistematis agar mudah diakses dan dikelola. DBMS adalah software untuk mengelola basis data
DBMS yang digunakan adalah MySQL karena mudah digunakan dan mendukung fitur basis data relasional. Pada sistem perpustakaan, DBMS membantu pengelolaan data, buku, dan anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda secara terintegrasi. Selanjutnya itu ada 2.2 perancangan basis data. Perancangan basis data bertujuan menyusun struktur data agar teratur dan efisien. Tahapan perancangannya itu meliputi analisis kebutuhan data, identifikasi entitas dan atribut, penentuan relasi, pembuatan ERD, normalisasi, perancangan tabel basis datanya. Itu kayak bangunan rumah dari gambar konsep sampai jadi bangunan benerannya. Selanjutnya itu 2.3 entitas, atribut, dan relasinya. Entitas adalah objek yang datanya disimpan seperti anggota, buku, dan peminjaman. Entitas itu contohnya kayak anggota, buku, sama peminjaman. Terus atribut adalah informasi dari entitas, misalnya nama anggota atau judul buku. Itu kayak contohnya kayak ID, anggota, nama, alamat. Terus relasi adalah menunjukkan hubungan antar entitas. Pada sistem perpustakaan terdapat entitasnya itu kayak admin, anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Relasi antar entitas membantu proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Oke, selanjutnya 2.4 ERD dan normalisasi. RD itu diagram yang ditunjukin hubungan antara identitas, kayak peta konsep gitu. Normalisasi adalah proses merapikan struktur data biar nggak ada data ganda, redundasi, dan lebih konsisten. Misal, jangan sampai dalam satu kolom ada beberapa data yang dipisahkan koma. Itu belum normal. Tahap normalisasi 1NF. Setiap kolom cuma satu nilai. 2NF. Kehilangkan ketergantungan parsial. 3NF. Kehilangan tergantung transif. 2,5 pre-key atau pre-orderly key SQL. Pre-key identitas unik tiap berbaris data. Contoh, name, ID, buku. Foreign key berhubungan ke tabel lain. Contoh, ID anggota di tabel peminjaman. SQL bahasa perintah buat pengolah database kayak search, scale, update, dan delete. Bab ketiga, metodologi 1,1 subjek subsidi kasus. Subjek kita adalah perpustakaan Universitas Dian Nusantara atau Undira. Permasalahan masih semi manual, pakai buku dan Excel. Akibat sering salah pencet atau susah cari buku, denda atau terpantau. Lalu 3,2 metode pengumpulan data. Kita pakai 3 cara. Observasi, langsung melihat proses di perpustakaan offline. Kedua, wawancara, ngobrol bersama pengelola perpustakaan dan mahasiswa. 3, studi pustaka, baca revisi soal basis data RD atau normalisasi SQL. Dan sekarang kita akan masuk ke 3.3, analisis kebutuhan data. Data-data yang dibutuhkan antara lain. Yang pertama, data admin. Kita bisa membuat data admin untuk membuat manage system, force return, dan lihat history. Kedua, data anggota.
kita bisa menyimpan info anggota dalam data anggota. Ketiga, data petugas. Kita bisa mencatat transaksi buku, peminjaman dan pengembalian. Dan keempat, data buku. Kita bisa menulis judul buku, stok buku, dan penulis buku. Kelima, data peminjaman dan detail peminjaman. Keenam, data pengembalian. Dan ketujuh, data denda. Ini tabel kebutuhan data ada di laporan lengkap. Sekarang kita akan masuk ke 3.4, identifikasi entitas dan atribut. Kita punya 8 entitas utama. Yang pertama, admin. Admin ada ID admin sebagai primary key, nama, username, email, password, dan lain-lain. Dan yang kedua, anggota. ID anggota sebagai primary key juga. Kita mempunyai nama, alamat, nomor telepon, email, dan status. Dan yang ketiga, petugas. ID petugas juga sebagai primary key dalam tabel entitas. Ada nama, jabatan, user, dan password. Dan keempat, buku. ID buku juga sebagai primary key. Ada judul, penulis, penerbit, tahun, dan stok. Kelima, ada peminjaman. ID peminjaman juga sebagai primary key. Ada tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan status. Keenam, detail peminjaman. ID detail peminjaman sebagai primary key juga. ID peminjaman, ID buku, dan ID penjumlah. Ini ID peminjaman itu sebagai foreign key. Dan ketujuh, pengembalian. ID pengembalian sebagai primary key. Tanggal kembali, status. Kita ada pengembalian. ID pengembalian sebagai primary key juga. Di pengembalian ada tanggal kembali dan status. Kedelapan, tabel denda. ID denda sebagai primary key. Ada tanggal denda, jumlah denda, dan status bayar. Setiap entitas punya atribut detail sesuai tabel yang ada di laporan. 3.5, relasi antar entitas. Kita akan jelasin hubungannya. Yang pertama, admin. One to many ke anggota, peminjaman, dan pengembalian. Anggota, one to many ke peminjaman. Petugas, one to many ke peminjaman dan pengembalian. Peminjaman, ada one to many ke detail peminjaman. Dan sekarang kita akan masuk ke detail peminjaman. Detail peminjaman relasi entitasnya adalah one to one ke buku dan pengembalian. Selanjutnya pengembalian yaitu one to zero or one ke denda, karena enggak semua pengembalian kena denda. Relasi-relasi ini penting biar database kita enggak ambarudal atau berantakan. Sekarang kita akan masuk ke 3.6, perancangan IRD. Kita buat IRD menggunakan Draw.io. IRD ini kita mencakup semua 8 entitas lengkap dengan atributnya, plus garis-garis relasi dan kardinalitas, seperti one to many, one to one, dan lain-lain. Gambar IRD-nya bisa dilihat di laporan ya, yang ada di file kita, yang nanti kita akan masukin ke dalam Google kelompok kita, kelompok 4 Google Drive. Di sini kita cuma jelasin secara visual. Dan selanjutnya kita akan menyerahkan 3.7 normalisasi kepada anggota kita, Watan. Selanjutnya ada 3.7 yaitu normalisasi. Proses normalisasi kita lakuin sampai 3NF atau Third Normal Form. Selanjutnya ada bentuk tidak normal. Masih ada buku ditulis dalam satu kolom dipisah koma. Yang kedua ada 1NF, setiap kolom atomik atau enggak ada kelompok berulang. Yang ketiga ada 2NF. Hilangkan ketergantungan parsial sampai tabel yang enggak berhubungan penuh dipisah. Yang terakhir ada 3NF, itu hilangkan ketergantungan transitif sampai atribut non-key cuma
bergantung ke primary key. Hasilnya yaitu tabel kita jadi rapi, nggak boros tempat dan konsisten. Selanjutnya ada 3.8 yaitu perancangan tabel. Kita buat struktur tabel untuk setiap entitas. Contohnya yaitu tabel admin. Yang isinya ada yang pertama yaitu ID admin. Yang kedua tipe datanya yaitu INT. Panjang yaitu 11. Keterangannya yaitu primary key. Selanjutnya ada nama admin atau varchar 30. Yang ketiga ada username, email, dan password. Selanjutnya ada tabel anggota. Tabel anggota isinya yaitu ada ID anggota, ID admin atau VK ke admin. Yang terakhir ada nama, alamat, nomor telepon, email, dan username, password, dan status. Yang selanjutnya ada tabel buku. Isinya yaitu ada ID buku atau PK. Yang terakhir ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Isinya yaitu ada ID peminjaman, ID admin, ID petugas, dan anggota. Terus ada tanggal pinjaman, tanggal jatuh tempo, status pinjaman. Semua tabel dirancang dengan tipe data dan panjang yang sesuai. Selanjutnya ada 3.9 yaitu implementasi basis data. Kita implementasi di MySQL pakai Exam atau PHP MyAdmin. Langkahnya yang pertama yaitu buat database, yang kedua buat tabel sesuai rancangan, yang ketiga tentukan primary dan foreign key. Yang keempat ada isi data contoh, yang kelima ada jalankan query SQL. Contohnya yaitu ada di sini tuh ya, ada di teks ini. Terus yang terakhir ada 3.10 pengujian basis data. Kita uji dengan 4 operasi dasar. Yaitu ada insert, nambah data, terus berhasil. Yang kedua ada select, lihat data, dan berhasil. Terus ada update, ubah data, berhasil. Terus ada delete, hapus data, berhasil. Semua berjalan sesuai harapan, database siap dipakai. Itu saja dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al ready.